Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah ala ni'amillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Yang kita muliakan tentunya para guru, para ustadz, para pengisi acara dan pimpinan Majelis Taklim Riyadul Jannah. Yang saya dengar banyak pengurusnya wali-wali murid juga ya. Mudah-mudahan beliau-beliau semuanya yang sudah mau capek, mau lelah memikirkan acara kita pada hari ini, diberikan oleh Allah kebaikan dan keberkahan. Amin. Para orang tua, para sesepuh, para pemimpin, aparatur pemerintah, hadir Bapak Sekda Kota Bandung yang alhamdulillah tadi sudah memberikan sambutan, arahan dan nasihat kepada kita semua. Dari kepolisian juga hadir, terima kasih Pak. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau yang juga mau capek memikirkan rakyatnya, masyarakatnya, diberikan oleh Allah kebaikan dan keberkahan. Amin. Yang saya cintai dan saya banggakan, generasi-generasi penerus bangsa, negara, dan agama yang hari ini kita duduk berkumpul di Masjid Trans Studio. Mudah-mudahan Allah jadikan kalian nanti manusia-manusia yang berguna, bermanfaat. Segala cita-cita, impian, harapan yang hari ini diimpikan Allah wujudkan. Amin ya rabbal alamin. Ini yang hadir dari mana saja? SMP, SMA, dan SMK, dari Kota Bandung semuanya. Sehat sadayana? Yang kompak atuh. Kalau memang ada sesuatu yang harus dikompakin, sehat sadayana? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah hari ini nggak ada makanan, nggak ada minuman ya, masya Allah. Karena apa? Karena puasa. Hari pertama takut-takut suka lupa gitu ya. Bawaannya jam 7 tuh maunya sarapan aja. Alhamdulillah adik-adikku tercinta, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hadiah, yaitu bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu namanya hadiah. Hadiah untuk siapa soulmate? Hadiah untuk kita semua umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad ini umat yang paling pendek umurnya. Baina sittina ila sab'in. Umurnya kira-kira antara 60 sampai 70 tahun. Jarang-jarang sekarang orang hidup sampai 100 tahun. Ada yang usia 35 tahun meninggal dunia kena serangan jantung. Ada yang umurnya baru 40 tahun sudah terkena diabetes, penyakit gula.
Ada yang niatnya olahraga biar sehat, begitu selesai main sepeda ternyata mati meninggal dunia. Ada yang niatnya main futsal supaya keringatnya keluar kemudian sehat, ternyata selesai main futsal terkena serangan jantung. Ayan tak? Seernya tuh, saya mah bisa bahasa Sunda kalau cuman seer aja. Baina sittina wasaba'in, antara berapa tahun? 60 sampai 70 tahun. Di usia yang pendek ini, udah umurnya pendek, orangnya pendek, jelek, hitam, hidup lagi. Di usia yang pendek ini tentu ada banyak waktu yang kadang-kadang habis sia-sia. Coba aja hitung, ayo 24 jam waktu yang kamu punya, berapa jam waktu kamu tidur? 2 jam. Kamu ronda, tidur siang atau tidur sore, bahkan pulang sekolah. Tidur malamnya belum dihitung, sampai bablas subuhnya kadang-kadang. Belum lagi waktu untuk jalan-jalan, belum lagi waktu untuk main-main, belum lagi waktu untuk ngetik-ngetik WA, pasang status Facebook, apa lagi, Instagram, apa lagi, empet, apa lagi. Akhirnya kerjaannya tiap hari, pagi main Facebook, siang nge-tweet, malam ngepet. Habis waktu, coba ya. Umur sudah pendek, banyak amal yang tersia-siakan. Karenanya Allah kasih hadiah, Allah kasih bonus untuk kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang-orang dulu tuh umurnya panjang-panjang. Nabi Adam 1000 tahun, Nabi Nuh 950 tahun, Nabi Ismail 138 tahun, Nabi Allah Ibrahim 200 tahun, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berapa? 63 tahun. Umatnya makin kesini, makin kesini, makin kesini, makin kesini. Makin pendek usianya, makin bogel orangnya. Nanti orang-orang akhir zaman tuh bogel-bogel, pendek-pendek sudah. Orang yang tingginya 200 cm. Kok jadi 200 meter sih? Yang tingginya 200 cm berarti berapa meter? 2 meter. Masih banyak apa udah jarang? Paling pemain-pemain basket tertentu, umumnya orang paling tinggi itu mungkin sekelas di Amerika, ya kan? Nah, paling 180 cm. Orang Bandung 165 aja udah syukur, alhamdulillah. Itu ditambah lagi pakai high heel kan, wah. Nanti makin kesini makin pendek. Sudah umurnya pendek, orangnya pendek, habis waktunya dengan perkara yang sia-sia. Allah berikan hadiah bulan Ramadan, karena di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang kalau malam itu kita raih, malam itu kita dapatkan, khairun min alfi syahrin, maka Allah akan berikan hadiah ibadah, kebaikan, kemuliaan kepada orang itu, khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Ayo kamu ketik 1000 bulan di bagi berapa tahun tuh jadinya, ayo.
Berapa tahun? Hah? Berapa tahun? 83 tahun. Lama atau sebentar? Umur kita belum tentu sampai di 83 tahun, tapi kalau dapat satu malam yang orang sebut malam apa namanya, yang Allah sebut Lailatul Qadar, bukan Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadar itu namanya malam kesasar gitu. Lailatul Qadar satu malam dapat setara dengan 83 tahun. Bagaimana kalau tahun depan berjumpa lagi dengan Ramadan, ketemu lagi dengan Lailatul Qadar, tambah lagi 83 tahun, berjumpa lagi tahun yang akan datang, belum kalau ketemu di tahun-tahun yang kemarin. Ya Allah, umurnya tidak sampai 100 tahun, tapi kalau kita bisa memanfaatkan Ramadan dengan baik, Allah berikan kemuliaan ratusan tahun. Andai kata setiap Ramadan kita beribadah dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah. Nah, kamu kan masih SMP, masih SMA, masih SMK. Kalau secara akal umur kamu masih panjang, kesempatan hidup kamu masih luas, maka mulailah hari ini manfaatkan Ramadan tahun ini sebisa mungkin. Mudah-mudahan dengan ibadah yang tekun, ibadah yang baik, Allah takdirkan kita dengan Lailatul Qadar insya Allah. Paham? Sekarang yang keberapa? Ya, katanya paham. Tadi yang keberapa? Tadi yang keberapa? Perasaan saya ngomong baru pertama deh, udah bingung. Tadi yang keberapa? Pertama gitu. Lapar ya? Hah? Lapar? Sama sih juga lapar. Sekarang yang kedua nih. Yang pertama, Ramadan itu adalah hadiah persembahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bulan suci Ramadan adalah bulan untuk kita mengakrabkan diri dengan Al-Qur'anul Karim. Sebab bulan Ramadan ini bulan turunnya Al-Quran. Ibarat manusia, kalau setiap 1 tahun di tanggal lahirnya orang sebut namanya ulang tahun. Nah, Quran ini turun di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Oh, diam aja. Oh, Allah itu hafal nggak ayatnya? Enggak hafal. Yang hafal apa? Kulhu. Itu hafal ya. Bulan Ramadan itu bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Kalau kamu ulang tahun, kamu pasti senang diistimewakan. Dikasih hadiah sama mama, dikasih hadiah sama papa. Papanya punya uang banyak, diajak jalan-jalan ke Singapura. Kalau nggak punya uang, ya ke Singaparna, nggak apa-apa lah. Dikasih baju yang bagus, dikasih jilbab yang baru, pokoknya diistimewakan dengan hadiah-hadiah yang indah. Kenapa? Hari ulang tahun, hari kelahiran, hari yang istimewa, perlakuannya juga istimewa. Ibu-ibu ulang tahun, si bapak ngasih hadiah
biasanya paling ngasih emas imitasi. Wah, ini emas asli, cincin 2 kilo, kalung 4 kilo, anting 6 kilo. Makanya begini, cincin 4 kilo. Pasti senang diistimewakan dan berharap diistimewakan. Nggak usah dikasih hadiah, suami nggak ingat tanggal lahir aja ngambek. Tuh kan udah nggak sayang lagi, katanya cinta, masa ulang tahun kamu nggak tahu sih? Wah, marah, kesel, ngambek. Ramadan adalah hari diturunkannya Al-Quran. Diistimewakan dong Qurannya, dibaca kalau bisa 1 hari 1 kali khatam. Oh, bisa nggak? Saya juga nggak bisa, hampir nggak ada waktu kita. Ya udah ngikutin kayak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 1 bulan 1 kali khatam di bulan Ramadan. Bisa nggak? Berarti kalau 1 bulan dapat 1 kali khatam, sehari berapa juz? Kalau puasanya 30 hari, alhamdulillah tuh 1 hari dapat 1 juz. Bisa nggak? Kalau masih nggak bisa juga, 1 ain. Coba lihat di Qurannya ada ainnya nggak? Nah, sampai di situ aja sehari loh, ya Allah. Kalau nggak bisa juga 1 ayat. Nggak bisa juga ngaji sehari 1 ayat, 1 huruf. Nun, shadaqallahul azim. Cuman nun doang, nggak apa-apa Pak Ustadz, daripada nggak ngaji sama sekali. Masih nggak juga ngaji sehari 1 huruf, mari kita ngajiin orang ini, saudara-saudara. Mau ngapain lagi hidup di bulan Ramadan Quran nggak dibaca, padahal itu hari yang istimewa. 1 huruf kamu baca, 10 kebaikan Allah hadiahkan pahalanya untuk kamu yang baca Quran 1 huruf. Masya Allah. Kalau di bulan Ramadan saja kita tidak mau baca Quran, apalagi bulan lain. Itu kan ukuran, betul nggak? Itu sering baca status orang sih, lupa baca status diri. Kalau kepengen tahu status diri, sering-sering baca Quran. Nanti di Quran tuh ada status yang menceritakan siapa si sabar, siapa si syukur, siapa si iman, siapa si muslim, siapa si fasik, siapa si munafik, siapa si kufur, siapa si kafir. Itu akan terlihat. Lalu ukur, apakah saya termasuk si mukmin, apakah saya si muslim, apakah saya si munafik, apakah saya si fasik, apakah saya si sabar, apakah saya yang berputus asa. Siapa yang kepengen tahu status dirinya, maka sering-seringlah membaca Al-Quran. Selain dibaca Qurannya, baca terjemahannya. Terjemahan tuh sekarang udah enak. Ada yang terjemahan lengkap 1 ayat, ada yang terjemahan per huruf atau per kalimat. Pernah lihat Quran terjemahan per kalimat? Udah punya belum? Beli atuh supaya istimewa gitu. Misalnya dibaca, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Arti umumnya apa? Wahai orang-orang yang beriman, terus telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana juga diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Terus
agar kamu bertakwa. Itu terjemahan umum. Nah, kalau terjemahan per huruf, per ayat enak, per kalimat enak. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang, di bawahnya ada tulisan tuh, amanu, yang beriman, kutiba, telah dicatat, telah diwajibkan, telah tertulis, alaikum, atas kalian, asyam, yaitu puasa. Jadi hitung-hitung baca Quran sambil belajar bahasa Arab tuh. Sebulan kamu bisa menguasai beberapa kata, beberapa kalimat, ya Allah, nikmat. Sehingga tujuannya apalagi soulmate, supaya nanti saat sholat tidak lagi terlintas motor yang sudah dikunci atau belum, ikan asin sudah ditutup atau belum, sendal udah diumpetin atau belum, kunci yang nggak tahu kok tiba-tiba nggak ada di kantong tapi keingetan saat sholat. Kita tuh kalau lagi sholat tahu-tahu inget semua, ya Allah, aduh, ya Allah, aduh, ya Allah, aduh. Kenapa? Karena nggak ngerti siapa yang dibaca. Ya udah baca aja. Tapi karena nggak paham, karena nggak ngerti, otaknya kemana-mana, hatinya juga ngayap kemana-mana. Cuman lisannya aja yang bersuara, hatinya nggak bersuara. Tapi kalau kita mengerti, memahami, dan tahu arti yang kita baca, maka akal dan hati ini tidak akan pernah untuk berpikir kemana-mana. Kita fokus, lisan bicara ayat, hati dan akal ikut menerjemahkan dan merenungi ayat yang dibaca. Insya enak nggak? Kan kalau bulan lain belum tentu, bulan ini ayo dipaksa gitu. Jadi doanya Allahumma paksakan gitu. Ya Allah, paksain pokoknya udah. Beli Qurannya 1 bulan lumayan, berapa huruf, berapa kalimat, berapa ayat yang dengan kita baca lalu kita memahami arti, terjemahan, dan akhirnya insya Allah selesai dari Ramadan kita termasuk hamba-hamba yang mengamalkan isi Quran. Bagaimana mau mengamalkan, ngerti juga enggak. Bagaimana mau mengamalkan, faham juga enggak. Nah insya Allah dengan kita mengerti artinya, memahami maknanya, selesai Ramadan kita menjadi orang yang mampu mengamalkan isi Al-Quran insya Allah. Lanjut. Sudah lapar? Baru jam 9 sudah lapar ya. Yang ketiga, bulan Ramadan ini adalah bulan melatih sabar. Ada ekstra sholat di bulan Ramadan, namanya sholat apa? Taraweh berapa rakaat? Ada yang 11 dengan witir, ada yang 23 dengan witir. Pokoknya mah itu latihan sabar, dikasih ekstra latihannya. Kayak polisi, tentara gitu ya. Perang mah belum tentu, push up mah tiap hari gitu. Udah badannya keker, bagus, perangnya mah belum tentu. Sampai mati bahkan nggak perang, tapi latihan tiap hari, lari tiap hari, olahraga tiap hari, latihan tempur tiap tahun coba. Padahal perang belum tentu. Latihan itu memang berat. Supaya apa? Supaya nanti pada prakteknya sholat kita menjadi ringan. Tuh. Kenapa? Yang sunnah saja kita semangat mengerjakan. Semangat enggak kalau taraweh? Semangat. Berangkat ke masjid, udah nyiapin sejadah,
udah nyiapin mukena, orangnya belum ada, mukena sama sejadahnya yang baris tuh. Nggak lama datang orangnya, ngikutin sholat 11 rakaat, ada yang 23 rakaat, semangat, semangat ya gitu. Itu yang sunnah loh. Kan logikanya gini, kalau yang sunnah aja semangat ngerjain, apalagi yang wajib. Jangan dibalik, yang sunnah semangat, yang wajib jadi males. Ini namanya sungguh terlalu. Yang wajib ditinggal, yang sunnah dikerjakan. Yang sunnah dikerjakan sebagai latihan. Kalau yang sunnah saja cemungut, apalagi yang wajib mesti cemingit. 11 rakaat, 23 rakaat, nggak pakai istirahat. Mau setengah jam, mau 1 jam, selesai. Sholat wajib berapa rakaat kalau dijumlah? Kalau dijumlah total berapa? 17 rakaat. Sistemnya nyicil. Kalau tadi cash, mau setengah jam, mau 1 jam, tergantung imamnya. Kalau imamnya ngebut nggak pakai rem, bisa 15 menit selesai itu. Remnya dicopot. Allahu Akbar, selesai dari masjid, pala pada benjol, pada bokes, pada lecet. Ditanya kenapa pala lu benjol? Imamnya gila. Sholat tarawih itu latihan, jangan terlalu lambat, kasihan nenek-nenek sama aki-aki yang pada stroke, yang rematik, yang encok, yang darah tinggi, kolesterol. Jangan terlalu cepat, kasihan jamaah palanya pada lecet kayak ayam matokin beras, tuk bak tuk bak tuk bak tuk bak tuk bak. Itu slow, woles saja, woles. Jangan terlalu lambat, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu salam jamaah udah nggak ada, bubar semua. Kecuali masjid-masjid tertentu, mungkin di masjid sini, atau di masjid-masjid raya, atau di Masjid Nabawi, atau di Masjidil Haram sekalian, sudah bacaannya lambat, tidak cepat, 1 malam 1 juz. Coba di kampung kamu, di rumah kamu, udah lambat 1 juz, bubar. Yang cuman juz amma bagian terakhir aja deh, juz 30 bagian terakhir, alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sampai akhir. Itu pun bertahan cuman 2 minggu. Minggu ketiga mulai kosong, minggu keempat tinggal imam sama sejadah. Habis aur-auran jamaahnya semua. Mau dipasang lagi sehari semalam 1 juz. Itu hari pertama langsung sepi udah. Tuh. Tapi pilihan, banyak masjid sekarang yang 1 malam 1 juz. Silakan bagi yang betah ingin menikmati lantunan ayat suci Al-Quran dalam sholat tarawihnya, bisa memilih di masjid-masjid yang 1 malam 1 juz. Tinggal kamu browsing aja, kamu Google. Itu jangan kamu browsing tempat makan mulu yang di browsing. Sekali-sekali dong, masjid mana nih yang dalam 1 malam saat sholat tarawih menghabiskan atau menghatamkan 1 juz Al-Quran. Jadi ketika saya sholat 30 hari di masjid itu, tanpa terasa saya ikut mendengarkan Al-Quran sampai khatam. Pahalanya sama antara yang membaca dengan yang ikut mendengarkan. Alhamdulillah. Sabar. Kalau nggak sabar, wah, jangan sholat di masjid itu. Kenapa? Lama. Selesainya ntar kiamat kurang 2 hari itu. Kelamaan. Sabar. Maunya cepet-cepet. Kita kalau sholat tuh maunya cepet-cepet. Kenapa? Karena kita nggak paham sedang bicara sama siapa. Coba.
Kita sedang bicara sama siapa sih saat sholat? Hah? Sama siapa? Sama Allah. Kalau kamu ngobrol sama cewek, sama cowok ya, maunya tuh lambat, pakai nada lagi. Halo sayang, halo juga baby. Sayang apa kabar? Aku baik-baik aja baby. Ih kangen tau. Ada nadanya. Kenapa sholat jadi pengen Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Jangankan kita, malaikat yang nggak ngerti ngomong apa sih maneh. Ngomong sama cewek sama cowok, coba suami istri itu ngomongnya maunya lembut, slow, santai, pakai nada. Masa baca Quran dengan tidak tartil? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai enggak 1 menit? Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Allahu Akbar. Kadang-kadang imam tuh suka nakut-nakutin. Kenapa? Lu kalau belum tahu ayatnya apa, suratnya apa, lu masih belum takbir. Kelakuan saya dulu waktu kecil, saya tungguin nih kira-kira nih imam baca surat apa nih. Kalau suratnya masih terlampau panjang, kita duduk-duduk aja dulu tuh. Tahu-taunya denger imam baca Yasin, wah lama nih. Seenggak-enggaknya nih 7-8 ayat nih yang dia baca nih. Nggak taunya cuman segitu. Wal Qur'anil Hakim. Allahu Akbar. Makmum kejebak. Waduh, kejebak gitu. Ini persis kayak cerita si bonsai. Si bonsai ini orang Cina mu'alaf masuk Islam. Sholat di masjid, imamnya Ustadz Khalid. Si bonsai baru pertama ikut sholat bersama Ustadz Khalid jamaah di masjid. Ustadz Khalid baca surat Al-Baqarah. Si bonsai di belakang lama nungguin selesai nih Ustadz Khalid baca surat Al-Baqarah sampai 80 ayat, baru dia menyelesaikan 2 rakaat sholat yang dikerjakan pada saat Isya. Waduh, selesai sholat bonsai tanya, Pak Ustadz, itu surat panjang amat sih, itu surat apa? Itu surat Al-Baqarah. Al-Baqarah artinya apa Pak Ustadz? Sapi betina. Oh, pulang si bonsai, pulang si Ustadz. Besoknya balik lagi nih ke masjid. Sebelum masuk, si bonsai tanya ame Ustadz Khalid, Pak Ustadz, nanti baca surat apa? Ustadz Khalid tahu kalau si bonsai ini rada-rada protes karena terlalu capek. Tenang Pak bonsai, saya akan baca surat Al-Fil. Al-Fil itu apa artinya? Gajah. Bonsai kaget, Masya Allah. Langsung bonsai buru-buru pulang. Dia mikir, kalau yang sapi betina aja panjangnya kayak begitu, bagaimana gajah? Sapi sama gajah gedean gajah. Pulang bonsai. Pertanyaan saya, surat Al-Fil berapa ayat? 5 ayat. Hafal nggak suratnya? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bonsai pulang gara-gara cuman mikirin nama surat dan arti surat tuh. Jadi jangan terlalu lambat, jangan terlalu cepat. Woles saja. Kita sedang bicara dengan zat
yang memberikan kita hidup dan kehidupan, zat yang telah memberikan nikmat dan kenikmatan. Mudah-mudahan ya selesai Ramadan nggak ada lagi anak-anak muslim ini sudah pada balik-balighah kan? Udah pada balik belum? Kok masih pada di sini? Ayo balik. Sudah dewasa. Dewasa itu ukurannya kalau laki-laki sudah bermimpi basah, sudah bermimpi kecebur kali, sudah menstruasi, haid sudah, sudah dewasa kamu sudah dewasa, itu ukuran dewasa. Kalau negara kan dewasa itu 17 tahun, kalau kita enggak. Ada anak-anak yang masih 9 tahun itu sudah menstruasi, dia sudah haid kalau bahasa fikihnya, sudah bermimpi bahkan. Sudah dicatat kebaikan yang kamu kerjakan, sudah dicatat kesalahan yang kamu lakukan, sudah dicatat dosa yang kamu perbuat. Mulai sejak kamu balik, sejak kamu balighah, sejak kamu mukallaf, kamu sudah dicatat. Apapun yang kalian perbuat, baik itu sesuatu yang benar ataupun yang salah, baik itu perkara ibadah ataupun perkara dosa, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumpung masih muda, masih banyak waktu untuk nabung pahala, untuk nabung kebaikan. Jangan sampai saya yang sudah tua atau banyak yang sudah lebih tua, mereka berpikir, coba kalau dulu saya muda, tahu ilmunya, belajar agama sejak dini, faham tentang baik dan buruk, mungkin pahala saya lebih banyak. Yang tua-tua banyak yang menyesal ketika mudanya dulu menyia-nyiakan amal soleh. Mumpung kamu masih SMP, SMA, SMK, masih unyu-unyu, masih imut-imut, belum amit-amit ya. Ayo sholatnya yang rajin, puasa jangan ditinggalin, baca Quran diamalin, insya Allah. Lanjut apa cukup? Pembicara kedua jam berapa ibu? Jam? Oh jam 10. Sudah hadir? Belum hadir. Ini nggak pakai minum Pak Sekda nih, masih lama lagi bukanya. Sekarang yang keberapa? Sekarang masuk yang keempat. Puasa itu melatih kita untuk memahami kondisi orang lain. Aduh, indahnya Islam tuh luar biasa. Apa yang kita dapat tidak buat kita sendiri, tapi ada hak orang di sana. Dengan zakatnya kita keluarkan, dengan sedekahnya kita berikan, dengan infak jariahnya kita salurkan. Untuk siapa? Untuk si miskin, untuk si fakir, untuk si susah, untuk si yatim, untuk si piatu, untuk mereka yang hidupnya dalam kondisi susah dan menderita. Kita nih lapar paling setahun 30 hari, itu pun dari jam berapa subuh sekarang? Taruhlah 4:30, nanti maghrib jam, anggaplah jam 6 ya. Dari 4:30 sampai jam 6 paling berapa jam coba? 13 jam, betul? Itu pun diawali dengan sahur 3 gentong nasi. Waduh, biar nanti puasanya kuat Pak Ustadz, makan nasinya 4 piring. Wah, yang 1 piring buat pagi, yang sepiring buat siang, yang sepiring lagi buat jatah sore, yang sepiring lagi kalau nggak nemu bukaan yang berat, begitu sampai 4 piring ditambah. Bukan begitu.
merasakan lapar paling 1 tahun 30 hari. Coba aja tengok orang-orang yang susah, yang miskin, laparnya tiap hari, sehari semalam, ada yang 2 hari nggak makan. Kalaupun makan, maaf, ada yang hanya mengais-ngais makanan sisa di restoran, sisa di warung makan, sisa di warung Padang. Aduh. Yang kadang berebut, maaf ya, berebut sama anjing liar. Coba pernah kan ngelihat viral di media sosial yang begitu? Ini orang berebut makan sama anjing. Coba, anjing juga makan makanan sisa, ini orang makan makanan sisa bekas orang makan di restoran. Kita punya duit tuh bukan buat sendiri. Maka sedekah yang paling indah dan paling bagus, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah sedekah yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Supaya apa? Supaya kita sedekahnya tuh nambah, karena Allah kasih pahala nambah. Kalau sudah biasa banyak, insya Allah kalau dikit tuh nanti berasa ada yang kurang. Kalau di bulan lain sedekah 5.000, di bulan Ramadan 50.000, selesai Ramadan jangan balik lagi ke goceng, minimal 25 gitu. Kalau perlu istiqomah 50.000 gitu. Saya dulu tuh ya, waktu kecil lah, waktu masih sekolah tuh, sekolah aliyah, saya tuh kepengen banget punya rumah yang bagus. Siapa sih yang gak kepengen punya rumah? Mau nggak nanti punya rumah bagus, rumah yang besar? Saya tuh setiap sholat Jumat, ini boleh dicontoh dan diniatin nggak apa-apa. Setiap saya sholat Jumat, saya dulu ingat banget waktu pertama kali masukin uang tuh, paling kalau nggak 1.000, mentok 5.000. Lulus sekolah sempat 10.000 gitu. Tiap kali masukin, saya bilang gini sama Allah, ya Allah, hari ini saya bantu rumahmu, tolong nanti bantuin saya ya, supaya saya punya rumah yang gede, yang luasnya kayak masjid ini ya Allah, bantuin ya. Nih saya bantu loh, goceng. Tiap Jumat goceng sambil ngomong, ya Allah jangan lupa bantu ya, nih goceng lagi, minggu depan goceng lagi. Goceng tahu nggak? 5.000. Ya Allah karim, tahaddus bin nikmah ini mah ya, tahaddus bin nikmah, mengingetin nikmat, mengingatkan nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi kadang menunjukkan nikmat dari Allah itu ajaran Allah. Jadi kita kalau punya nikmat itu tunjukkan bukan dalam rangka untuk riya, bukan dalam rangka untuk pamer. Yang pertama untuk syukur terhadap nikmat Allah, yang kedua menunjukkan kalau Allah itu memang baik, Allah mengabulkan doa hamba-hambanya, dan yang ketiga bisa jadi motivasi. Nah, saya ingin kasih motivasi kepada kalian. Dulu saya begitu, saya ingat banget, berjalan waktu 2001, 2002, 2003, ya Allah udah goceng terus nih, aneh rumahnya, tiap Jumat goceng lagi. 2011, ih lama juga ya, dari tahun 2000 ke 2011 berapa tahun tuh? 11 tahun, Masya Allah. Baru loh Allah wujudkan, Allah kasih rumah yang buat saya sudah cukup besar. Dan setiap bulan kita ada pengajian. Di pengajian itu kurang lebih 1.000 ibu-ibu pada kumpul ngaji setiap bulan di rumah saya. Sudah berjalan 5 tahun pengajian itu sampai hari ini. Masya Allah, nikmat. Nikmat. Siapa yang berani menanggung, Allah akan tanggung. Itu keyakinan saya. Saudara berani nanggung, nanti Allah yang tanggung keinginan dan kebutuhan saudara. Saya tiap bulan, nah saya bilang gini, ya Allah, ini ribuan orang ngaji di tempat saya, makan gratis, semuanya gratis, siang-siang ayo kita baris semuanya, makan menikmati masakan. Kalau engkau tidak kasih saya duit ya Allah, bagaimana saya memberikan makan pada mereka? Tuh.
Saya berani nanggung orang, saya yakin Allah pasti akan tanggung apa yang saya butuhkan dan saya inginkan. Itu rumus. Nah, jadi jangan pelit, berlatih sejak dari kecil. Saya dulu waktu SMA udah berlatih. Bahkan dulu ayah saya tuh mengajarkan saya, ingat saya tuh dari mulai SD. Jadi pulang berangkat ke masjid hari Jumat gitu ya, itu ayah misalnya megang 5.000, nah saya dikasih nih 500 perak gitu. Nih Ucok, nah, saya kan orang Mandailing Natal, orang Medan, dia panggil Ucok. Nih Ucok pegang ya 500, ayah 5.000. Nanti kalau ada kotak amal lewat, Ucok masukin tuh duitnya, tuh dilatih. Nah, Ramadan ini melatih kita berbagi kepada si miskin, berbagi kepada si fakir, berbagi kepada mereka yang susah, berbagi kepada mereka yang menderita, berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Makanya di akhir perjalanan puasa kita ada zakat, namanya zakat fitrah. Zakat fitrah itu untuk mensucikan jiwa. Kalau zakat mal itu untuk mensucikan harta. Kenapa jiwa yang dibersihkan? Karena jiwa ini banyak yang pelit, udah pelit, sombong, belagu lagi. Dibersihkan. Itu pun banyak yang hitung-hitungan. Ayo coba zakat fitrah. Berapa sih kalau dikalkulasikan pakai duit? Kan kalau pakai beras 3,5 liter. Kalau pakai uang berapa? Kalau berasnya seliter 10.000 misalnya ya, berarti kan 35.000. 1 tahun ngeluarin duit cuman 35.000. Banyak yang ogah. Mahal amat Pak Ustadz. Masa zakatnya di situ 35.000? Saya mendingan cari zakat yang 15.000 gitu. Setahun sekali loh ngeluarin duit 35.000 ogah. Giliran beli kuota. Kan ujian tuh sekarang 4. Dulu orang diuji paling harta, tahta, wanita. Sekarang tambah kuota. Susah orang kalau nggak ada kuota, hidupnya gelisah, rungsang, bingung. Aduh, kuota habis nih. Aduh nggak bisa ngupdate nih. Aduh nggak bisa ngelihat nih. Aduh nggak bisa apa kalau ngikutin apa stalking apa? Stalking. Nah, kalau nggak ada kuota bisa stalking nggak? Tuh, nggak bisa stalking si mantan. Kuotanya habis. Beli kuota sehari berapa coba? Ada yang 5.000? 2.000? Ada yang 2.000? Lu serius lu masih ada yang 2.000 kuota? Berapa sehari? Kamu beli harian, mingguan, bulanan? Bulanan berapa duit? 50.000. Berarti kalau 1 tahun 600.000. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. 1 tahun buat kuota 600.000. Masa zakat 35.000? Pelit. Ya Allah. Makanya Allah bersihkan jiwa kita. Zakat fitrah itu zakat pembersih jiwa. Jiwa nih bawaannya nih pelit. Maunya nih begini, nggak mau begini. Jangankan orang miskin, orang kaya aja maunya begini, nggak mau dia begini. Saya tuh punya teman, kawan sudah sukses, hebat, tapi umurnya lebih tua dari saya. Walaupun usianya tua itu sekitar 45 tahun, tapi saya manggilnya abang. Dia punya cerita begini, Bu, Masya Allah. Nah, ini pelajaran buat kita semua ya. Zakat itu kalau nggak dibayar bisa jadi racun, jadi virus, jadi bakteri, jadi penyakit. Satu waktu dia punya kewajiban bayar zakat mal, bukan zakat fitrah, zakat mal. Kalau zakat fitrah kan udah jelas ukurannya ya tadi 3,5 liter. Cari beras yang paling baik, yang terbagus. Jangan beras murah campur pasir. Biarin deh buat orang miskin banyakin pasirnya begitu. Yang paling bagus. Kalau perlu yang lebih bagus dari yang kita makan, itu yang benar. Jangan yang lebih rendah dari yang kita makan. Itu namanya tidak bersyukur. Dia setelah hitung-hitung zakat malnya kan 2,5% tuh setahun sekali, kena zakat 500 juta. Berapa duitnya tuh ya?
zakatnya aja 500 juta, 2,5%-nya 500 juta tuh bayar zakat. Ntar kamu hitung deh berapa miliar tuh uangnya. Tapi saat itu dia cerita sama saya, ini nanti ujungnya ada pelajaran buat kita. Saat itu dia nggak keluarin 500 juta, sayang katanya. Gile 500 juta Pak Ustadz, sayang saya keluarin cuman 200 juta. Oh udah gede kan Pak Ustadz? Gede kata lo. Ya orang wajibnya 500 juta, jangan dibayar 200 juta tuh. Bayar 500, kalau perlu lebihnya jadi sedekah. Pelit manusia, duitnya banyak padahal Allah udah kasih. Zakatnya aja 500 juta, dia bayar 200 juta. Berarti yang dia tidak bayar berapa? 300 juta. Tahun berikutnya Allah kasih tambah lagi duitnya. Kenalah dia bayar zakat senilai 700 juta. Naik lagi nih. Dia bayar zakat 350 juta. Lebih gede dari kemarin. Tapi tetap kurang hitungannya. Tahun ketiga, ya Allah karim, anaknya kena narkoba. Perempuan cakep kena narkoba. Ini di tangannya nih udah bekas apa namanya, kalau narkoba yang, kalau mungkin maaf ya Pak Polisi, kalau nyabu itu paling dihisap ya. Dia ini udah sampai ke tahap apa namanya Pak, disilet pakai apa tuh ya ininya ya, dimasukin yang ditaruh terus sedot, sampai ngalir gitu. Tiap saat ternyata dia lakuin itu. Orang kaya ngomongnya saya kalau datang ke rumahnya tuh saya ketemu nih perempuan, serius saya nggak bohong, cakep. Saya hampir dijodohin, sejak saya dijodohin lari saya. Masa gua sama yang begitu? Saya sempat ngobrol sama dia, kamu kenapa? Aku dulu tuh ya, ayah aku tuh nggak pernah perhatian sama aku tuh ditinggalin di rumah, aku mau ngomong cerita nggak bisa kemana-mana. Tuh coba lihat Pak Ustadz tuh, tangan aku kayak gitu tuh, ya kan? Saya netes air mata, dan ayahnya ternyata menyesali. Ya Allah, Pak Ustadz, jangan-jangan, kata dia, jangan-jangan gara-gara saya terlalu cinta sama uang, harta zakat saya tidak bayar, ada sesuatu yang lebih saya cinta diambil sama Allah. Mending kalau mati meninggal dunia selesai, hidup tapi begitu. Coba kita liatin terus kayak gitu, liatin kena narkoba. Hati-hati dengan zakat. Zakat mal itu pembersih harta. Harta kotor kayak virus, dia akan menggerogoti. Nggak keluar dengan zakat, keluar nanti dengan yang lain. Tidak keluar dengan bayar zakat, nanti duitnya keluar dengan sesuatu yang lain, bahkan lebih gede dari zakat yang diumpetin. Aduh, jangan. Makanya kan Pak Sekda selalu ya Pak, ada zakat yang terus digaungkan, terus diingatkan kepada masyarakat. Ayo yang kaya-kaya, kalian yang sudah mampu, yang sudah berkewajiban zakat, 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 zakat. Tujuannya untuk apa? Menyelamatkan harta kita. Jangan gara-gara kita cinta sama harta, harta ini tidak kita berikan sama Allah, nanti ada sesuatu yang lebih kita cintai diambil sama Allah. Na'udzubillah. Nah, Ramadan itu mengajarkan kita berbagi. Kita tahu bagaimana sakitnya lapar, padahal punya duit loh. Orang kalau lapar nggak punya duit nggak seberapa tersiksa. Punya duit nggak bisa masuk untuk jajan, untuk makan, untuk minum. Duit ada di kantong, jajan nggak bisa. Sakitnya tuh di mana coba? Di sini. Kalau orang miskin lapar nggak punya duit, ngeliatin cuman emang gua nggak punya duit. Ini duit ada, uang jajan ada, tapi nggak bisa makan, kan nyakitin banget ya. Kita rasakan bagaimana lapar itu ndak enak, haus itu nggak enak. Ya Allah, ternyata ini yang dirasakan oleh saudara-saudara saya yang miskin, yang fakir,
yang tidak punya ayah, tidak punya ibu, tak ada tempat lagi untuk meminta jajan, tak ada tempat lagi untuk berkeluh kesah kepengen ini dan itu. Maka Ramadan menjadi ajang untuk kita berbagi. Insya tuh kotaknya udah di situ tuh ya. Udah muter belum tuh kotak ame kardus? Puterin ntar. Jangan kotak lewat modus pura-pura tidur. Gitu kotaknya selesai lewat bangun. Ini kotaknya udah di situ. Pelit banget orang tuh ya. Kantong 5 cm nih. Begitu kotak amal lewat itu bisa dalamnya jadi 5 meter. Waduh, mana ya? Kok duitnya nggak ketemu nih? Dalam tuh kantong sampai nggak ketarik apa yang perlu ditarik coba. Zikirnya aja kadang-kadang tergantung posisi kotak sama kardus. Kalau masih jauh, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu nyampe, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Begitu lewat, alhamdulillah, alhamdulillah. Pelit loh. Dilatih nih, jangan pada pelit, masih kecil. Ayo, 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 ayo. Saya ingat diri saya tuh begitu dulu. Ya mohon maaf, Ta'adus bin nikmah, ta'adus bin nikmah. Kalau saya tuh misalnya gitu ya ngeluarin duit katakanlah 30 juta sebulan. Kita kalau mikirnya dunia sebulan 30 juta bisa buat apa bro? Beli motor. Tiap bulan lu punya motor nambah, kan lu jadi pengusaha ojek online ya. Dunia lagi aja lu dapetin coba. Kalau mikirnya dunia 30 juta bisa kredit mobil apa tuh setiap bulan? Orang biasa kredit mobil paling sebulan 5 juta, 7 juta. Ini tiap bulan 30 juta, udah 50 tahun, udah 5 tahun misalnya. Dunia kalau terus ditaruh di sini nggak akan pernah kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan diparkir di sini dunia nih, jangan diparkir. Parkirnya jauh-jauh. Jangan di sini. Kalau parkirnya di sini ntar jadi sakit hati kita. Sakit. Ngeluarin duit tuh kayaknya 100.000. Dadah sama 100.000. Selamat jalan Pak Soekarno Hatta. Coba itu ya. Kalau waktu sudah selesai, sudah datang guru kita, ustadz kita, sudah jam 10 kurang 15, kurang lebih sudah 1 jam kita bersama. Dari saya mohon maaf, terima kasih, semoga menjadi penyemangat kalian menikmati indahnya Ramadan. Tidak hanya saat Ramadan, selesai Ramadan harus lebih semangat, karena kita sudah dilatih dengan latihan yang berat, latihan yang istimewa. Maka selesai Ramadan, segala sesuatu yang menjadi kewajiban kita dalam ibadah insya Allah akan terasa lebih ringan. Maafkan saya jika ada yang salah dalam ucapan, ada perbuatan yang tidak bagus dipandang. Terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.